Pastikan Anda bisa memproyeksi proses manufaktur di dalam perusahaan Anda. Anda harus pegang tenaga kerjanya, Anda harus bisa pegang bahan bakunya, dan Anda harus bisa pegang biaya overhead-nya. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Hari ini saya akan membahas mengenai perusahaan manufaktur. Ya, jadi Anda sebelum memulai bisnis manufaktur, Anda perlu mengetahui dulu biaya-biaya apa saja sih yang terkandung di dalam perusahaan manufaktur. Oke? Sebelum masuk ke biaya, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih perusahaan manufaktur gitu ya. Oke, sebelum kalian selesai nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nih update-update video dari The Consulting dan kalian bisa membantu kami dalam mencapai 10.000 subscriber. Jadi Bapak Ibu, perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang secara bisnis prosesnya dia adalah merubah bahan baku. Jadi dia merubah bahan baku menjadi barang jadi, ya. Yang mana dalam proses perubahan itu ada banyak sekali biaya-biaya yang terkandung di dalam proses produksinya, ya. Nah, jadi itu dulu karakteristik perusahaan manufaktur yang tentunya ini sangat berbeda dengan perusahaan dagang misalnya, ya. Kalau dagang kan dia hanya tinggal beli jual gitu kan. Kemudian perusahaan jasa, kalau jasa jelas dia malah nggak ada persediaan, dia pure hanya menjual jasa atau keahliannya gitu. Tapi di perusahaan manufaktur ini sedikit lebih kompleks, ya, karena dari sisi persediaan aja dia sudah mengkategorikan gitu. Ada beberapa kategori, ya, ada bahan baku, ada barang setengah jadi, ada barang jadi, seperti itu, ya. Jadi itu karakteristik unik dari perusahaan manufaktur, ya. Lebih rumit di dalam proses produksinya, ya, karena dari bahan baku ke barang jadi ada biaya-biaya yang terus ikut tuh dalam proses produksinya, ya, dan itu yang Anda harus bisa perhitungkan dengan baik tentunya, ya. Oke, berikutnya apa sih biaya manufaktur gitu ya? Apa sih biaya manufaktur atau biaya produksi yang orang sering sebut itu seperti apa sih dalam perusahaan manufaktur, ya? Oke, jadi dalam perusahaan manufaktur yang dikatakan biaya produksi ini adalah satu biaya yang dipakai untuk merubah wujud dari bahan baku ke barang jadi itu tadi, gitu ya. Jadi rupanya untuk merubah bahan baku dan barang jadi itu adalah ada beberapa biaya-biaya yang terkandung di dalamnya. Nah, itu yang dinamakan biaya manufaktur, ya. Singkatnya, biaya manufaktur sendiri itu dibedakan ada beberapa kategori Bapak Ibu, ya. Yang pertama ada yang namanya biaya tenaga kerja, ya. Biaya tenaga kerja dalam manufaktur sendiri itu dibedakan dua lagi, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya kerja tidak langsung gitu, ya. Oke, biaya tenaga kerja langsung dulu. Biaya tenaga kerja langsung ini adalah biaya tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, ya. Terkait langsung dengan proses merubah bahan baku jadi barang jadi gitu, ya. Jadi contohnya seperti apa misalnya? Contohnya misal tenaga produksi, ya. Tenaga produksi misal mandor produksinya, ya. Kemudian kalau bagian pengepakan, ya, bagian pengecatan misalnya, itu semua proses produksi. Nah, itu biaya tenaga kerja langsung, ya. Kemudian ada biaya kerja tidak langsung. Biaya kerja tidak langsung ini adalah biaya-biaya yang tidak secara langsung dikenai atas proses produksinya, ya, tidak secara langsung berdampak pada proses produksinya. Misalnya biaya kebersihan gudang misalnya, ya, biaya pemeliharaan mesin misalnya. Nah, hal seperti itu kan tidak terkait secara langsung, tapi itu juga termasuk biaya tenaga kerja tapi tidak langsung, seperti itu, ya. Jadi itu yang pertama, kategori yang pertama adalah biaya tenaga kerja Bapak Ibu, ya. Jadi pastikan kalau Anda memiliki perusahaan manufaktur, Anda bisa menghitung dengan presisi, ya, dengan detail mengenai biaya tenaga kerja. Karena
di lapangan banyak sekali perusahaan manufaktur yang tidak bisa menghitung biaya tenaga kerjanya. Akibatnya, akhirnya biaya tenaga kerja ini tidak dimasukkan tuh dalam unsur perhitungan biaya produksinya gitu. Ya, jadi akhirnya dihitung secara general. Padahal kalau ngomong manufaktur, per barang itu harus bisa dihitung berapa sih biaya tenaga kerja yang terkandung di dalamnya. Jadi kita benar-benar bisa menghitung secara detail nilai HPP per barang itu berapa sih. Nah itu ya, jadi biaya tenaga kerja pastikan Anda bisa menghitung dengan cermat, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, biaya bahan baku ya. Jadi biaya bahan baku ini adalah semua bahan yang dipergunakan untuk proses merubah bahan baku sampai menjadi barang jadi ya, itu semua bahan baku. Jadi mulai dari bahan mentahnya misal ya, kemudian ada bahan pembantunya, bahan penolongnya. Nah itu semua biaya bahan baku gitu. Jadi itu semua biaya bahan baku. Jadi Anda juga harus tahu detail dalam satu barang jadi itu bahan bakunya apa aja sih, mulai dari bahan baku yang utama ya, yang primer sampai yang sekunder, yang bahan baku pendukungnya atau penolongnya. Anda harus bisa tahu takarannya seberapa banyak sih penggunaannya. Nah itu semua Anda harus tahu detail supaya Anda bisa tahu biaya produksinya berapa. Berikutnya, setelah biaya tenaga kerja, kemudian biaya bahan baku, ada lagi yang namanya biaya overhead pabrik ya, atau biaya overhead ya. Orang sering singkatnya itu adalah BOP ya, BOP. Agar lebih mudah dipahami, mungkin buat Anda yang awam dengan istilah ini, Anda bisa pakai istilah biaya lain dalam proses produksi gitu ya. Jadi biaya lain ini artinya biaya selain tenaga kerja dan bahan baku gitu ya, tapi dia masih terkait dengan proses produksi atau proses manufaktur itu tadi gitu ya. Misalnya apa sih biaya overhead ini? Misalnya adalah biaya pemeliharaan mesin ya, pemeliharaan alat-alat mesin pabrik, pemeliharaan bahan-bahan untuk dimanufaktur ya. Jadi itu semua adalah biaya yang tidak teridentifikasi di bahan baku maupun di tenaga kerja. Kemudian ada lagi biaya penyusutan ya, biaya penyusutan mesin pabrik ya, biaya penyusutan alat-alat dan lain sebagainya, itu juga perlu Anda biayakan karena itu juga harusnya menambah HPP produk itu tersendiri ya. Jadi menambah HPP produk tersebut ya. Jadi itu biaya, 3 komponen utama biaya manufaktur Bapak Ibu ya. Ada biaya tenaga kerja, ada biaya bahan baku, dan biaya produksi. Berikutnya saya akan bahas mengenai fungsi bisnis manufaktur Bapak Ibu ya. Dalam fungsi bisnis manufaktur itu ada 4 fungsi utama Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah fungsi produksi ya. Fungsi produksi sama dengan yang saya jelaskan di atas, adalah bahwa perusahaan manufaktur dia harus bisa memproduksi bahan yang berkualitas dengan cost yang serendah mungkin gitu. Makanya Anda harus bisa menghitung dengan cermat seberapa besar biaya tenaga kerja yang dibutuhkan, biaya bahan baku yang dipakai, dan biaya overhead ya yang terkandung di dalam suatu produk ya. Jadi fungsi produksi Anda harus bisa menghasilkan produk yang nilainya ya seminim mungkin, yang HPP-nya seminim mungkin, seperti itu ya. Kemudian fungsi pemasaran ya. Fungsi pemasaran dalam hal ini adalah manufaktur sendiri adalah suatu dasar yang digunakan untuk memasarkan sebuah produk gitu. Jadi dengan Anda bisa memproduksi barang dengan kualitas yang sebagus mungkin dengan nilai HPP yang serendah mungkin, Anda akan memiliki fungsi pemasaran yang lebih kuat tentunya. Anda bisa menghasilkan barang dengan nilai HPP yang sangat rendah. Itu adalah nilai tawar yang cukup bagus bagi perusahaan Anda ya, bagi marketing perusahaan Anda, sehingga Anda bisa memasarkan barang Anda lebih mudah. Customer pun juga bisa menerima barang Anda dengan lebih terbuka tentunya, karena dengan harga yang lebih bersaing, seperti itu ya. Kemudian manufaktur juga sebagai fungsi administrasi Bapak Ibu ya, jangan lupa. Jadi manufaktur juga sebagai fungsi administrasi. Artinya fungsi administrasi ini adalah fungsi di mana manufaktur juga masuk dalam proses pengawasan dalam artian administrasi perusahaan ya, karena mau tidak mau proses manufaktur ini akan memakan pos yang paling besar di dalam administrasi perusahaan gitu. Jadi dengan Anda bisa memanage proses manufaktur di perusahaan Anda ya, maka
administrasi di perusahaan Anda juga akan lebih terkontrol tentunya. Bagaimana cash flow perusahaan Anda bisa termonitor, semua proses bisnis juga Anda bisa jalan dengan baik kalau proses manufaktur itu juga berjalan dengan baik gitu ya. Karena tentunya produksi berjalan dengan baik, proses penjualan berjalan dengan baik, dan tentunya perusahaan Anda bisa lebih survive ya. Dan yang terakhir adalah fungsi keuangan ya. Proses manufaktur juga akan berdampak dengan proses keuangan itu sendiri ya. Mulai dari budgeting dan segala macam. Karena balik lagi, manufaktur pasti memakan cost yang paling besar di dalam sebuah bisnis ya. Jadi itu Bapak Ibu ya mengenai perusahaan manufaktur ya. Jadi terkait biaya-biaya yang terkandung dalam manufaktur itu seperti apa aja sih ya, saya sudah jelaskan. Oke Bapak Ibu, jadi demikian penjelasan saya terkait biaya manufaktur ya, terkait biaya-biaya yang terkandung di dalam bisnis manufaktur Bapak Ibu ya. Jadi itu dapat digunakan sebagai analisa perusahaan ya dalam memproyeksi laba rugi perusahaan ya, dan proyeksi goal yang ingin dicapai perusahaan, baik itu terkait penjualannya, terkait produksinya, dan segala macam ya. Jadi pastikan Anda bisa memproyeksi proses manufaktur di dalam perusahaan Anda. Anda harus pegang tenaga kerjanya, Anda harus bisa pegang bahan bakunya, dan Anda harus bisa pegang biaya overheadnya ya. Semoga penjelasan saya mengenai bisnis manufaktur ini bisa memberikan Anda pemahaman dan bisa berdampak bagi bisnis Anda ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.